Liga Champions 2021-2022. Prediksi line up Atletico Madrid versus AC Milan. AC Milan dijadwalkan untuk meraih kemenangan pada saat melawan ke Estadio Wanda Metropolitano untuk menghadapi Atletico Madrid pada Kamis dini hari pukul 03 waktu Indonesia Barat demi menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya. Rossoneri menikmati musim yang gemilang di Serie A dengan berbagai posisi puncak klasemen sementara bersama Napoli, namun hanya mampu memungut sebuah poin dari 4 kali penampilan di Liga Champions. 1 poin itu diraih lewat hasil imbang 1-1 kontra FC Porto pada akhir bulan Oktober lalu, dan kini mereka diwajibkan untuk meraih kemenangan di 2 partai terakhir agar tidak dipastikan tersingkir secara prematur dari Liga Champions. AC Milan baru saja merasakan kekalahan pertamanya di Serie A pada akhir pekan kemarin usai ditundukkan oleh Fiorentina meskipun Zlatan Ibrahimovic sukses mencetak 2 gol. Ibra diperkirakan bakal dirotasi ke bangku cadangan dengan pelatih Stefano Pioli akan menurunkan Oliver Giroud yang lebih bugar untuk tampil pada laga ini. Alessio Romagnoli secara mengejutkan dicadangkan di Stadio Artemio Franchi dan diperkirakan akan menggantikan Matteo Gabbia di posisi bek tengah pada laga ini selagi Fikayo Tomori masih menepi karena cedera. Ismail Bennacer juga bisa menjadi opsi bagi Pioli untuk melakukan rotasi dengan salah satu dari Sandro Tonali atau Frankesi akan menunggu dari pinggir lapangan. Sementara itu, Atletico Madrid memerlukan kemenangan untuk merebut posisi kedua grup B dari FC Porto dan menjaga asa lolos ke babak 16 besar setelah mengumpulkan 4 poin dari 4 pertandingan di Liga Champions. Pelatih Diego Simon bakal diperkuat lagi oleh Anthony Griezmann yang telah selesai menjalani hukuman kartu merahnya, dan sang striker timnas Prancis kini diunggulkan untuk bermain sejak menit pertama. Luis Suarez kemungkinan akan menjadi korban Griezmann dengan didegradasi ke bangku cadangan setelah hanya mencatat 1 gol dari 7 pertandingan akhir untuk klub dan negaranya. Namun, karena Joao Felix masih menepi bersama Kieran Trippier, maka Suarez mungkin punya kans untuk bermain, tergantung kepada skema permainan yang akan diturunkan oleh Simon nantinya. Prediksi starting lineup. AC Milan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Tatarusanu sebagai penjaga gawang utama didampingi 4 benteng pertahanan Kalulu, Kiai, Romagnoli, dan Theo Hernandez. Lini tengah yang diisi oleh Bennacer dan Tonali didukung oleh 3 pemain lini serang Saelemaekers, Brahim Diaz, dan Leao, dan mengandalkan Giroud sebagai ujung tombak. Leao mulai kelelahan, Pioli perlu buat keputusan jelang duel Atletico. Situasi yang diakhiri tampaknya telah terjadi mengingat Rafael Leao mulai kelelahan dan Stefano Pioli mungkin tidak akan menurunkannya sebagai starter saat AC Milan menantang Atletico Madrid di Wanda Metropolitano Kamis dini hari nanti. Menurut pemberitaan dari Manuel Biocorcini kepada Sky Italia, Leao saat ini sedang tidak dalam kondisi terbaik dan karena itulah posisinya sebagai starter dalam pertandingan krusial Rossoneri melawan Rostroji Blancos tengah dalam keraguan serius. Pada kenyataannya, ia bahkan menjalani sesi latihan individu Selasa kemarin sebelum bergabung bersama rekan-rekan satu timnya yang lain. Rabu ini, pemain internasional Portugal tersebut dan Pioli akan mengambil keputusan terbaik bersama-sama, apakah akan mempertahankan di starting 11 ataukah ia bakal mulai dicadangkan dan menggunakannya sebagai pengganti untuk memberikan perbedaan di tengah pertandingan. Perlu diingat bahwa winger 22 tahun tersebut telah bekerja sepanjang waktu sebelum jeda internasional saat Antonelli mengalami cedera dan koleganya tersebut kini kembali dibekap masalah otot baru yang membuatnya terancam absen hingga akhir 2021, sehingga memberi kesempatan beristirahat kepada mantan bintang Lille mungkin akan memberikan efek positif. Kendati demikian, Pioli bakal tetap menurunkan Leao sebagai starter dalam pertandingan krusial melawan Atletico Madrid dini hari esok mengingat Milan tidak memiliki alternatif lain pada posisi tersebut. AC Milan dikabarkan juga ingin menaikkan gaji Rafael Leao hingga 3 kali lipat dan menambahkan klausa pelepasan selangit dalam kontrak barunya nanti. Pemain internasional Portugal tersebut telah menunjukkan bahwa ia sudah matang dan mengingat usianya yang cukup tergolong muda, ia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk berkembang, yang jelas menjadi hal positif bagi raksasa Serie A. Dalam konteks ini, menurut kabar dari jurnalis Portugal, Pedro Almeida, melalui akun Twitter miliknya, manajemen Milan pun sedang menyiapkan kontrak baru untuk winger 22 tahun tersebut, meski kerjasama mereka saat ini baru akan berakhir pada 2024 mendatang. Berdasarkan tuturan sang jurnalis, Rossoneri siap mengajukan tawaran besar kepada mantan bintang Lille tersebut dengan menyodorkan kontrak baru hingga 2026 dan gaji 3 kali lipat. Terlebih lagi, raksasa Serie A tersebut juga ingin menyiapkan klausa pelepasan yang nominalnya lebih dari 200 juta euro atau 3,2 triliun. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, kontrak Leao saat ini akan berakhir pada Juni 2024 mendatang dengan gaji di angka 1,4 juta euro atau 22,4 miliar net per musim.
Milan ingin menaikkan menjadi 4,2 juta euro atau 67,2 miliar per tahun, tawaran yang tentunya bakal sulit untuk ditolak. Legenda Chelsea John Terry akui hampir direkrut Milan 7 tahun lalu. Legenda Chelsea, John Terry mengungkapkan bahwa AC Milan pernah ingin merekrutnya 7 tahun lalu dan ia pun sangat tertarik menjajal tantangan baru di Italia. Terry menikmati 20 tahun karir fantastisnya sebagai pemain dan menjadi kapten tersukses The Blues selama 19 tahunnya, membela klub dengan memenangkan 5 gelar Liga Inggris, 4 Piala FA, 3 Piala Liga, 1 Liga Euro, dan 1 Liga Champion. Ia pun telah mencatat lebih dari 500 penampilan bersama raksasa London Barat, 78 caps bersama tim nasional Inggris. Pria 40 tahun itu yang kini menjadi asisten pelatih Aston Villa tersebut pun memberikan wawancara dengan La Gazzetta dello Sport mengenai karirnya dan bagaimana ia menjadikan pemain bertahan Italia sebagai inspirasi. Selain itu, ia juga mengungkapkan latar belakang menarik bagaimana yang ia hampir bergabung dengan Rossoneri. Saat saya berusia 33 tahun, Milan menghubungi saya melalui 2 agen berbeda. Saya mengetahui ada peluang di sana, akhirnya tidak ada yang terjadi dan itu tidak masalah karena saya beruntung memainkan karir penuh bersama Chelsea. Tetapi Milan itu akan menjadi impian, ujarnya. Terry juga memberikan pujian kepada mantan kapten Rossoneri Paolo Maldini yang kini menjadi direktur teknis klub. Saya selalu mempelajari pemain-pemain Italia. Baresi dari semuanya berawal dan Maldini idola pasti saya, pria yang membuat segalanya tampak mudah. Tidak ada pemain bertahan yang memiliki gaya sealami dia, imbuhnya. Milan punya 2 hambatan dalam perburuan winger klub Brugge Noah Lang. AC Milan dikabarkan memiliki 2 hambatan dalam upaya mereka untuk mendatangkan winger klub Brugge Noah Lang yang perlu segera diatasi. Calcio Mercato memberikan konfirmasi bahwa Rossoneri menaruh ketertarikan yang kuat untuk mendatangkan Lang, namun ada 2 kendala yang harus mereka atasi jika raksasa Serie A tersebut ingin merampungkan transfernya. Pertama adalah persaingan sengit yang bakal dihadapi Milan. Pasalnya tak sedikit klub papan atas Eropa yang melirik winger 22 tahun tersebut dan siap mengambil langkah jika ada celah terbuka. Selain itu, Paolo Maldini dan kawan-kawan juga harus berhadapan dengan tuntutan selangit. Klub Brugge yang menginginkan tebusan sekitar 30 juta euro atau 480 miliar agar bersedia menjual aset berharga mereka. Pemain internasional Belanda tersebut belakangan ini baru memperpanjang kontraknya hingga tahun 2025. Sehingga Rossoneri perlu membujuk klub Belgia agar bersedia menurunkan permintaan harga mereka mengingat pemilik klub Elliott Management hanya bersedia mengucurkan investasi besar pada bintang-bintang teruji seperti Fikayo Tomori yang sudah membuktikan kualitasnya. Kendati demikian, Lang tampaknya bukan satu-satunya pemain klub Brugge yang menarik perhatian Milan. Pasalnya, Direktur Olahraga raksasa Serie A tersebut, Ricky Massara, juga menyukai rekan satu timnya, gelandang serang 20 tahun Charles de Ketelaere, yang mungkin bisa membantu mereka memperkuat posisi playmaker, mengingat saat ini Brahim Diaz menjadi satu-satunya profil kompeten di posisi tersebut.